Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami banggakan santri Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi, Bapak Ibu pemirsa pengajian online hadis Arba'in Nawawi. Ini hari keberapa? Hari ke-21 ya. Mudah-mudahan kita berdoa puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita tatap muka, namun kita masih bisa belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini berguna bagi kita baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumul qiyamah nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampai ke hadis yang ke-35. Hari ini kita akan pelajari hadis ke-36 dan ke-37. Mudah-mudahan nanti kita sampai juga ke hadis 38. Karena kemungkinan hari Minggu itu kita sudah pengajian terakhir itu. Kita akan melakukan penutupan pengajian. Ya mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi ini, yaitu pengajian Arba'in Nawawi, pengajian kitab tajwid dan pengajian tafsir surah Yasin, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada santri kami dan wali santri Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Tsumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama wal amilin wa salatin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalil khususan ila kaya syarah syarih Sayyidina alaihi syarih wa dawai Abdurrahman Wahid ya samad ya salat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Hadis yang ke-36. Sebelum kita bahas hadis ke-36 ini, kitab Arba'in Nawawi ini sangat penting untuk dipelajari. Yang pertama untuk yang ingin fokus di dalam pembelajaran hadis. Karena Arba'in Nawawi ini yang pertama dari hadis 1 sampai nanti hadis terakhir itu semuanya lengkap membahas apapun tentang agama Islam. Yang kedua, kita mudah menghafalnya. Jadi misalnya kita hafal hafal hadis Arba'in Nawawi ini saja udah keren kita itu.
Kalau misalnya belum bisa hafal kayak Sahih Muslim, Sahih Bukhari, jadi hafal hadis arba'in. Jadi bisa cukup menghafal yang hadis 40 ini saja. Karena nggak banyak orang yang benar-benar fokus atau tekun di dalam pembelajaran hadis. Saya punya dosen itu, sekarang beliau menjadi dosen UIN Malang itu. Salam hormat Ibu. Beliau perempuan dan beliau ahli hadis. Beliau sangat paham ini tentang hadis. Yaitu Profesor Dr. Umi Sumbula, dan saya dulu termasuk orang yang terinspirasi. Beliau perempuan dan beliau bisa sangat mengerti tentang hadis itu. Jadi kalau kita ngutip hadis atau bawa hadis ke hadapan beliau itu tahu betul beliau, Ibu Profesor Umi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan dulu juga ada panutan saya juga di dalam hadis, yaitu almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Beliau itu dulunya imam besar Masjid Istiqlal, Jakarta. Sebelum meninggal pernah berkunjung ke Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi, dan beliau ikut mendoakan Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi. Ya, mudah-mudahan kita mendapat barokah beliau. Sama-sama satu alma mater, beliau dulu juga alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Al-hadisu as-sadisu was-salasun. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man naffasa am mu'minin kurbatan, barang siapa yang menyelesaikan an mu'minin, dari orang mukmin, kurbatan, kesulitan, min kurabid dunya, dari banyaknya kesulitan-kesulitan yang dialaminya di dunia. Artinya barang siapa orang yang membantu orang muslim menghadapi kesulitan-kesulitannya di dunia, naffasallahu anhu, maka Allah akan memudahkan atau menyelesaikan. Jadi misalnya kalau kita ikut menolong menyelesaikan permasalahan seseorang, atau ikut membantu menyelesaikan masalah seseorang, ya minimal kalau tidak selesai membantu aja lah. Membantu seseorang keluar dari kesulitannya. Misalnya kalau dia nggak punya beras, kita kasih beras. Kalau dia nggak punya uang, kita kasih uang. Tapi itu juga nggak baik. Yang baik itu adalah ketika seseorang nggak punya uang, bukan diberi uang, tapi diberikan pekerjaan. Karena uang itu akan habis, ya dibelanjakan. Beras juga gitu, akan habis ketika dimasak, habis sudah. Maka kata kiai saya dulu, Kiai Haji Isya Latif, beliau berpesan betul, kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu, misalnya berikanlah, kata kiai saya dulu, saya masih ingat, berikanlah kepada anakmu kail, bukan ikan. Kalau kamu berikan ikan, maka akan habis dimakan. Tapi kalau kamu berikan ia kail, maka dia akan bisa mencari ikan. Jadi termasuk juga berikan orang itu padi, berikan ia gabah, jangan berikan berasnya. Karena beras akan habis dimasak, tapi kalau padi bisa digunakan untuk bertanam dan mungkin akan dimakan sampai 7 tahun lebih dari hasil padi itu tadi. Padi ditanam tumbuh, padi tanam tumbuh terus berikutnya. Jadi cara menolong orang yang terbaik itu adalah bukan hanya bisa menyelesaikannya, tapi bukan hanya bisa membantunya, syukur-syukur bisa menyelesaikannya. Maka makna hadis ini tepat dimaknai barang siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin,
maka Allah akan membantunya atau memudahkannya. Nafasallahu anhu kurbatan, maka Allah juga akan membantu menyelesaikan atau memudahkan masalahnya min kurobi yaumil qiyamah, yaitu ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan di hari kiamat nanti. Waman yassaro, barang siapa yang memudahkan. Apa bedanya tadi misalnya nafasa dengan yassaro? Ya, kadang masalah itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Atau mungkin masalah itu ada yang mungkin terhadap kita, ada masalah yang terhadap orang lain. Man wa may yassara ala mu'sirin, barang siapa yang menyelesaikan ala mu'sirin terhadap orang yang punya masalah, yassarallahu alaihi, maka Allah akan menyelesaikan atau menyelesaikan alaihi atasnya fid dunya wal akhirah. Nah ini, Allah itu kalau ada orang membantu orang lain, bukan hanya Allah tolongi ketika di akhirat nanti, tapi Allah akan memberi pertolongan kepadanya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu luar biasanya. Jadi kita itu memang harusnya nolong orang itu atau membantu orang itu ikhlas saja lah. Enggak perlu misalnya kalau saya nolong orang ini nanti orang ini bakal balas menolong saya, enggak ya. Kita memberikan sedekah kepada orang yatim itu kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang saya sedekahkan ini akan bermanfaat bagi dia. Yang kedua, keikhlasan kita ini, ya kalau ikhlas itu sebenarnya tidak berharap ganti sih. Mau nanti dibalas maupun tidak, mau Allah balas ataupun tidak. Nah, ini namanya makna ikhlas. Nah, karena kita membantu orang yang nggak punya, orang yang nggak mampu kita bantu, maka suatu saat kita nggak bakal berharap. Beda ketika kita nolong kawan kita, kan sama-sama selevel gitu kan. Pinjam duit dong, nanti aku balikin lah kalau udah gajian. Ya, suatu saat kita akan berpikir, pinjamilah, nanti kan suatu saat saya juga butuh pinjaman. Nah, pasti saya minjam ke dia inilah. Akhirnya saling tolong. Nah, keikhlasannya kan kurang. Levelnya kan karena pertemanan tadi. Nah, kalau dalam hal ini, baik itu pertemanan maupun bukan pertemanan, baik kepada orang yang sama mampunya terhadap kita, lebih-lebih kepada orang yang kurang mampu daripada kita. Nah inilah tujuannya Allah itu, kenapa kita itu dijadikan makhluk sosial yang gak bisa lepas dari orang lain. Jadi jangan pernah merasa bahwa kekayaan hari ini sekarang ini akan terus kita nikmati bertahun-tahun di hari depan. Boleh jadi kekayaan kita hari ini adalah kekayaan kita hari ini dan tidak akan kita temui di tahun-tahun mendatang. Maka jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang baik. Syukur-syukur kalau kita seperti hadis yang ke-33 kemarin kan ya. Kalau kita seorang penguasa, kalau kita seorang pemimpin, maka manfaatkan kepemimpinan kita, manfaatkan kalau semasa kita menjabat ini untuk membantu orang lain. Karena ketika nanti kita mungkin tidak lagi menjabat, karena jabatan ini kan juga amanah. Begitu. Dan balasan Allah lebih manis, yaitu fid dunya wal akhirah. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memudahkan orang tersebut dari kesulitan di dunia dan di akhiratnya. Waman sataro. Ini selanjutnya. Waman sataro, barang siapa yang menutupi, satir, sataro yusatiru, barang siapa yang menutupi musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutupi, apa yang ditutupi? Aib. Aib itu apa sih? Penyakit. Aib itu apa sih? Kekurangan. Aib itu apa sih? Sesuatu yang gak mau orang tahu. Nah itu aib. Saya punya aib, bapak ibu juga punya aib, teman-teman saya juga punya aib. Kalau sekarang ini kan eranya beda ya.
Kalau di zaman Rasul itu kan Rasul langsung marah kalau ketika ada orang yang membuli, ada orang yang kemudian menghina atau membuka aib seseorang. Kalau sekarang kan kayak apa ya, sudah makanan sehari-hari kita itu menghina orang, membuli orang, bahkan aib seseorang itu kita umbar-umbar. Hati-hati ini. Bisa jadi nanti ketika kita mengumbar aib seseorang di dunia, maka Allah akan membuka aib kita ketika di akhirat nanti. Maka tutupilah aib teman kita, tutupilah aib keluarga kita. Kalau seseorang itu biasa, misalnya dia adalah seorang pemalas, ya enggak usah sampaikan terus. Oh, kalau orang ini jangan dekat-dekat, malas, tegalau dia ini. Janganlah. Apalagi misalnya aib dia, oh dia kutuan, dia panoan, dia kudisan. Ya enggak apa, mau ngapain sih kita membongkar aib seseorang itu? Kalau kamu tidak suka aibmu dibuka, maka jangan pernah membuka aib seseorang. Senangkah kamu ketika seseorang bercerita tentang keburukan kamu di hadapan orang lain? Nah, begitulah ketika kamu menceritakan keburukan orang lain di hadapan orang yang semestinya tidak perlu tahu aib seseorang itu. Dan kita itu kok suka sekali ya mengumbar aib orang lain itu. Saya juga tidak tahu. Waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya ketika di dunia dan akhirat nanti. Ya Allah, saya ini pasti banyak aib, kenapa nggak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada orang yang nggak punya keburukan, itu nggak ada. Tapi kenapa saya masih dipercaya jadi ustadz, saya masih disuruh ceramah, saya masih diundang oleh orang lain? Karena orang lain nggak tahu aib saya itu apa. Andai kata oleh Allah Subhanahu wa taala semua aib manusia itu dibuka semua, maka nggak bakal ada orang yang mau jadi teman kita. Karena kenapa? Alangkah buruk orang ini, nggak mau aku berteman sama dia. Andai kata aib itu seperti bau, maka kita ini sangat bau. Maka harusnya kita menjadi pribadi yang menutupi aib orang lain agar aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perumpamaan ulama. Andai kata aib itu adalah bau, maka tidak akan ada orang yang mendekati kita. Saking baunya kita, saking banyaknya aib yang ada pada diri kita. Kita kan bisa nutupi pakai baju kelihatan bagus kan, kita pakai kopiah, senyumnya mereka, padahal boleh jadi itu Ustadz nggak puasa misalnya. Siapa tahu kalau saya puasa atau tidak hari ini, mungkin orang lihat, oh alim dia Ustadz Yuyun nih, tapi boleh jadi di belakangnya itu lebih kotor daripada orang yang biasa-biasa saja. Maka saya itu memposisikan diri itu tidak lebih baik daripada orang lain. Saya berusaha ketika, apalagi kalau pulang ke kampung gitu ya, ke dusun gitu ya, saya berusaha betul tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika disuruh jadi imam, saya nggak mau langsung nerima, itu nggak mau. Saya usahakan agar bapak aja, karena bukan berarti saya tidak mampu, bukan. Boleh jadi kealiman dia lebih alim daripada diri saya. Saya ini kan masih ulama su. Saya jujur-jujuran aja. Saya ini kan masih ulama yang jelek. Saya masih butuh uang untuk hidup. Saya masih butuh butuh pakaian. Saya masih butuh kendaraan. Ya, artinya lagi-lagi ya su juga, karena ternyata keikhlasan saya itu belum betul-betul ikhlas. Ketika saya ceramah pasti saya juga mengharapkan imbalan dari ceramah saya. Padahal harusnya ketika saya ceramah itu saya tidak mengharapkan apa-apa, tapi berbagi ilmu pengetahuan saja. Ya, saya kadang juga merenung dalam diri, ya Allah, saya kok kayak jualan ayat ya. Jualan ayat diganti oleh orang uang, dan seakan-akan saya merasa bahwa itu rezeki yang halal.
Ya memang rezeki yang halal, tapi boleh jadi karena kalau saya merasa bahwa yang saya kejar itu uangnya, berarti kan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu alaihi, maka Allah akan menutupinya. Satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka akan Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Fi aunil abdi, nah ini fi aunil abdi, dan istilahnya itu apa ya, siapa yang menutupi aib, makanal abdu. Jadi Allah itu akan memberikan pertolongan. Wallahu fi aunil abdi, wallahu dan Allah fi aunil abdi, di dalam menolong atau memberikan pertolongan kepada hambanya. Makanal abdu fi auni akhihi, selama ya begitu, Allah akan menolong atau Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong orang lain. Kemarin yang hadis yang saya sampaikan itu apa mas? Yang barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi, itu lupa saya hadisnya. Begitulah Allah akan mengganti pertolongan kita, atau Allah akan menolong seseorang ketika dia menolong seseorang. Allah juga akan memberikan rasa cinta kepada seseorang ketika dia mampu memberikan rasa cinta juga kepada saudara-saudaranya, memberikan rasa cinta kepada saudara, apalagi saudara yang sesama muslim atau saudara terdekatnya. Jadi sangat penting kita itu untuk saling membantu atau saling menolong, karena pertolongan Allah itu juga terletak daripada intensitas pertolongan kita kepada orang lain. Semakin banyak kita menolong orang lain, maka akan Allah gampangkan, akan Allah mudahkan urusan kita. Saya pernah punya teman ketika di kampus dulu, hormat juga kepada teman-teman di kampus dulu yang sekarang udah sukses-sukses semua teman-teman saya. Dia tidak punya uang buat makan aja. Kalau saya beli makan, ini nggak bakal cukup untuk sehari katanya. Paling saya makan untuk 1 kali hari ini saja. Berarti kalau saya makan, paling makan pagi ini aja. Dan uangnya ada ya sekitar anggaplah 10.000 gitu. Nggak bakal cukup untuk sehari ini makan 3 kali kan. Maka dia pergi ke masjid. Ke masjid dia sholat, Allahu Akbar. Udah sholat dia masukkan seluruh uangnya itu ke dalam kotak amal. Ya Allah, aku yakin kalau aku memberikan ini maka akan engkau ganti 3 kali lipat daripada yang aku beri. Jadi dia istilahnya ya maaf bilang ngetes tuh juga. ya jadi dia yakin betul kalau aku ini sedekah segini maka Allah akan ganti 3 kali lipat daripada yang aku beri. Jadi setelah dia sholat, dia masukin uang tadi ke dalam celengan, dia pergi ke kosannya, pergi ke kontrakannya kan. Belum lama dia pergi ke kontrakan, mungkin sambil tidur kan baring gitu. Ditelepon, di mana? di kosan. Kenapa? Ngopi, aku dapat haji. Ngopi ayo, saya nggak punya uang. Udah saya bayarin. Dah langsung senyum deh. Ya Allah, langsung diganti. Bandarin ngopi, dibandarin makan satu-satu kan. Dia berpikir lagi. Pasti lebih. Pasti lebih. Maka belum lama itu ketika dia lagi ngopi, tiba-tiba temannya datang. Temannya bilang, oh iya aku punya utang sama kamu ya. Tak sauri, tak bayar utangku kayak 2.
Dia tetap yakin akan Allah ganti gitu, ini lebih banyak daripada itu. Dan malamnya juga ditelepon lagi sama teman yang lainnya lagi. Udah makan? Aku malas keluar katanya. Wis tak traktir. Makan deh hari itu 3 kali dia punya uang sekarang karena ada orang yang bayar hutangnya. Saya banyak menemukan cerita ini dari orang-orang dekat saya. Emak saya itu ketika dia dagang, udah lama nungguin dagang ini enggak laku-laku. Udah enggak laku-laku. Kesel kan ya orang dagangan kok, apalagi dagangan sayur-sayuran gitu kan. Enggak laku ya kesel lah, berdiri, emak saya berdiri. Udah berdiri keliling pasar tuh, keliling pekan, dirogoh uangnya, ada pengamen, dikasih semua uangnya. Nah, aku ketawa mendengar cerita mbak saya. Jadi setelah pulang dari ngasih pengamen tadi, mak saya duduk lagi di tempat dia berdagang. Tadi dia titipkan sama teman sebelahnya. Titip dulu daganganku, aku mau pergi sebentar lah keliling pekan, kasih uang kepada orang yatim. Setelah diberikan uang kepada orang pengamen tadi ya, orang yang minta-minta lah, atau pengamen. Jadi setelah emak saya kasih, emak saya duduk lagi di tempat dia berdagang tadi mas. Jadi duduk lagi di tempat emak saya berdagang tadi. Kata emak saya, mulai saya duduk sampai pekan tuh bubar, enggak berhenti sampai barang saya habis, orang tuh ini belanja ke tempat emak saya itu. Subhanallah. Jadi dari mulai berdagang, kalau di tempat kita kan mulai berdagang kan dari subuh mas. Dari subuh mak saya berdagang itu sampai mungkin pagi kan, jam 7 kan. Belum ada yang beli. Ini semua orang kok di sebelah saya beli, depan saya beli, tapi dagangan mak saya itu nggak disentuh orang sama sekali. Jangankan ditawar, disentuh juga enggak. Jadi setelah mak saya ini berangkat, berdiri tadi nitip dagangannya, dikasihkan uang kepada pengamen tadi, kasihkan semua. Mulai itu ketika mak saya duduk, kata cerita mak saya, nggak berhenti orang itu ini belanja ke tempat mak saya sampai barang dagangan mak saya itu habis. Subhanallah. Maka saya tuh yakin kalau Allah, bukan Allah tuh nggak membeli rezeki ya. Rezeki itu ada pancingannya juga. Kalau kita mancing itu juga butuh umpan kan. Nah, mau dapat ikan yang besar umpannya juga bagus. Mau dapat ikan kecil ya umpannya mungkin ya seadanya. Nah, seberapa besar pancingan kita atau sesuatu yang kita berikan kepada Allah, dan akan semakin besarlah Allah akan menggantinya. Maka saya yakin betul kalau hadis-hadis seperti ini nih kita jadikan motivasi di dalam kehidupan, di dalam hal tolong menolong, dalam hal bantu, bersedekah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqon, dan barang siapa yang menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman, untuk memperoleh ilmu pengetahuan, atau untuk mendapatkan, untuk mendapatkan ilmu atau menimba ilmu. Barang siapa yang berjalan atau menempuh perjalanan untuk menimba ilmu atau mendapatkan ilmu pengetahuan, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ini hadis juga terdapat di kitab Akhlaq lil Banin, juz 2. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Oh, iya. Ini hadis tentang menuntut ilmu juga. Ini populer sekali hadis ini dibawa kalau ada orang yang pidato tentang
thalabul ilmi pasti hadis ini dibawa. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu atau menimba ilmu pengetahuan, maka akan Allah memudahkan jalan tersebut sampai ke surga. Bahkan nanti ketika dia sudah selesai menuntut ilmu, maka tetap akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka kita itu tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Ustadz udah berhenti nuntut ilmu? Enggak, saya itu tetap menuntut ilmu. Abah itu selamanya jadi guru saya. Dan guru-guru saya terdahulu tetap sebagai guru saya. Tidak ada mantan guru, itu tidak ada. Mantan dosen tidak ada. Semuanya guru saya, semuanya dosen saya. Dulu waktu kelas 1 SD, ada wali kelas guru saya itu, dia dulu ngajar bapak saya, ngajar saya juga. Jadi artinya udah sangat ini sangat lama pengabdiannya. Dan saya kagum sama beliau, meskipun ya namanya guru SD ya, guru SD pasti galak lah. Dan saya suka lah dengan cara beliau mengajar. Dan setiap momen lebaran pasti guru yang pertama yang saya sambangi, yang saya kunjungi adalah beliau, almarhumah. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun, sebuah kaum yang berkumpul fi baiti min buyutillah untuk membaca kitab-kitab Allah. Maksudnya sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah, untuk membaca kitab-kitab Allah. Wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan Allah turunkan ketenangan. Wa wasyiathumur rahmah, dan akan Allah limpahkan kerahmatan, atau Allah akan melimpahkan rahmat. Jadi kalau ada sebuah rumah, misalnya maksudnya Baitullah ya, rumah Allah, masjid gitu kan. Dusun kamu mana, Mas? Tran Karangcayo. Ada ke dusun itu. Misalnya desa Tran Karangcayo, Mas ya. Di sana kan ada masjid ya. Nah, ketika orang-orang di Karangcayo itu, di Tran itu berkumpul, dan kemudian di dalam masjid itu mereka ada yang membaca Al-Quran, tidak seluruhnya, tidak apa-apa. Ada salah satu atau sebagian dari mereka membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab Allah, maka akan Allah beri ketenangan kepada penduduk di desa tersebut, Mas. Dan Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Ini luar biasa. Maka kenapa Kementerian Agama itu berusaha betul, bukan hanya di kota dalam membesarkan agama Islam ini. Bahkan ujung tombak itu kan, siapa ujung tombak di dalam dakwah ini? Yaitu guru-guru ngaji di dusun. Siapa itu penyuluh agama di dusun? Kalau sekarang kan penyuluh agama penyuluh agama Islam. Mereka lah yang mengajarkan Al-Quran. Mereka lah yang mempelajari Al-Quran kepada anak-anak, kepada majelis taklim. Maka disitulah letak di mana Allah memberikan ketenangan dan memberikan rahmatnya. Kalau kata Gus Baha semalam, yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan hanya
amalannya. Namun apa Mas? Rahmat Allah. Jadi boleh jadi saya yang banyak ibadah atau kita yang banyak ibadah belum tentu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ridho. Karena kenapa? Saya kisah dikit lagi. Satu hadis panjangnya kan. Ada orang yang apa namanya, ada seorang ulama yang dia ini sangat alim. Namanya Asim. Siapa ulamanya? Lupa saya. Nah, beliau ini saking alimnya itu sudah menjadi gosip di langit. Ya istilahnya itu selalu diceritakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Allah? Orang yang kamu ceritakan ini atau orang yang digosipkan di langit ini tidak akan masuk surga. Kemudian oleh malaikat turun malaikat membawa catatan amal dan bertemu ulama ini tadi. Ditegur oleh ulama ini tadi, apa yang engkau bawa? Ini adalah daftar nama orang yang berada di dalam surga. Penasaran kan dia? Pasti ada nama aku, berharap dia kan. Jadi dibuka itu catatan malaikat itu, dicari namanya dari awal sampai akhir, tidak ada namanya. Kemudian dia minta lagi, ya malaikat, tolong carikan apa namanya, tolong buka lagi lah, istilahnya cari sekali lagi lah, barangkali teklipin masih kita. Apa sih bahasa Indonesia teklipin tuh? Suruh. Tersuruh. Ya artinya barangkali tadi terselepit. Nah, enggak terselempit gitu kan, enggak sempat terbaca. Dibaca dari awal sampai akhir itu enggak ada namanya. Maka ditanyakanlah kepada malaikat, kenapa tidak ada nama saya di dalam buku golongan orang yang akan masuk surga. Waktu itu malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyampaikan kepada ulama ini, kenapa tidak ada namanya di dalam surga itu, kenapa tidak ada namanya di dalam buku catatan itu. Dia betul ibadah pada Allah, sholat malamnya luar biasa, puasanya bahkan bukan hanya puasa wajib tapi puasa sunnah dia jalankan. Al-Quran itu bukan hanya khatam dalam satu bulan, bukan hanya khatam dalam satu minggu, tapi dia bisa menghatamkan 3 kali dalam sehari. Sedekahnya apa namanya, mungkin pokoknya semua ibadah sudah dia lakukan lah. Nah ternyata dia tidak bersosial. Dia tidak dimasukkan oleh Allah ke surga. Kenapa? Kamu hanya apa namanya beribadah kepadaku saja, tapi tidak tahu bahwa di sekelilingmu, di sebelah kananmu ada orang kelaparan, di sebelah kirimu ada tetanggamu yang butuh pertolongan kamu dan kamu abai. Ya Allah. Artinya percuma juga kalau ternyata banyak-banyakan ibadah mahdo kita itu kemudian juga menghilangkan atau mengesampingkan ibadah kita, yaitu ibadah sosial kita. Maka penting bagi kita untuk saling membantu, karena itu juga dinilai ibadah. Boleh jadi disitulah letak ridhonya Allah, rahmatnya Allah tadi. Salah satunya hadis yang kita baca ini. Wa haffathumul malaika, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Maka biasanya ustadz yang menyampaikan ceramah majelis taklim itu kan selalu mengatakan, ketika di suatu masjid itu berkumpul orang-orang untuk belajar atau untuk berkumpul majelis taklim dan di sana dibacakan ayat Al-Quran, maka dikatakan bahwa hadir bersama mereka para malaikat. Betul, ini hadisnya. Wa haffathumul malaika, dan berkelilingilah atau dikelilingilah mereka oleh malaikat.
Maka jangan pernah mengabaikan mengikuti majelis taklim. Jangan pernah mengabaikan mengikuti pengajian di masjid. Karena kenapa? Berhadir bersama mereka, berhadir bersama kita ketika kita melaksanakan pengajian, melaksanakan menuntut ilmu atau mendengarkan ceramah di masjid itu, hadir juga malaikat di sana. Wa zakarahumullahu fi man indahu. Dan para malaikat itu menyebut-nyebut nama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikelilingi malaikat serta maksudnya wa zakarahumullah, maksudnya Allah menyebut-nyebut nama mereka, bukan malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka kepada makhluk di sisinya. Jadi orang-orang yang berkumpul di masjid ini tadi, yang mendengarkan ceramah, yang ikut mengaji ini, Allah sebut namanya. Ya Allah, begini loh, tidak banyak orang yang dipuji langsung oleh Allah, itu tidak banyak. Gini. Kalau Nabi Muhammad itu kan luar biasa, yang memujinya bukan kita tapi Allah. Maka kalau ada orang yang nggak mau bersolawat, ada orang yang nggak mau memuji Nabi Muhammad, itu udah kebangetan lah, udah luar biasa lah. Sikapnya abai terhadap Rasulullah itu. Karena gini loh, Allah saja memuji Nabi Muhammad, Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lantas kita ini siapa gitu nah? Sampai ayatnya ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Saya nggak habis pikir sama orang yang nggak suka sholawat atau nggak mau baca sholawat. Kan cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga boleh lah. Nggak pakai sayyidina, yang penting kan sholawat. Ya syukur-syukur mau pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau dilanjutkan juga terserah. Kalau di pondok kan kita sholawatnya sebelum sholat itu kan, setelah azan menantikan sholat kan sholawat. Habis sholat sholawat. Ya, ini bagian daripada kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya paling lah kalau era milenial itu sholawatnya Nisa Sabian gitu kan ya, atau sholawat lainnya, meskipun dia pakai bahasa Indonesia. Banyak sholawat sekarang pakai bahasa Indonesia, ya enggak masalah. Yang penting kita itu memuji Nabi Muhammad SAW. Wa man bata'a fi amalihi, barang siapa yang lambat amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Ya Allah, ini dalam makna di sini. Jadi gini, nasab itu artinya keturunan ya. Anak-anak kita itu tidak akan bisa mempercepat amal kita. Kalau kita tidak puasa, ya tidak bisa digantikan anak kita. Kalau kita tidak sholat, tidak bisa digantikan anak kita. Ya mungkin haji bisa dibadalkan. Tapi kan ibadah kita yang lain ini kan tidak bisa semuanya dibadalkan oleh anak-anak kita. Jadi meskipun anak kita banyak juga nggak bisa mempercepat amal kita kalau kita dalam beramal itu lambat. Maka jangan menunda waktu sholat. Bulannya puasa ya puasa. Ini bulannya aja yang puasa, orangnya enggak. Alhamdulillah Mas ya, bulannya yang puasa. Ya jangan gitulah maksudnya. Paling tidak kan berimbang ya, bulan puasa ya puasalah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada juga yang mengatakan bahwa rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim. Tapi nanti coba cek apakah ada di Bukhari hadis ini. Kalau ada di Bukhari berarti betul hadis ini muttafaqun alaih. Kalau tidak ada di Bukhari berarti hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini cocok buat pegangan ini. Terutama pegangan kita
yang mungkin selama ini mengabaikan atau apatis kalau bahasanya anak mahasiswa itu ya. Enggak ngereken, apa sih bahasa Indonesianya? Abai, ya abai. Ya Mbak, enggak ngereken itu abai Mbak. Enggak ngereken, abai, tidak peduli terhadap orang lain. Nah ini hadisnya. Boleh jadi pertolongan Allah itu beserta daripada niat kita menolong orang lain. Syukur-syukur bukan hanya niat, tapi pertolongan kita kepada orang lain itu akan berbuah pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang bolehlah kita hitung-hitung diri, ya Allah, kenapa ya rezeki saya seret? Kenapa ya susah sekali ya datangnya rezeki kepada keluarga kami? Boleh jadi memang sedekah kita kurang. Boleh jadi memang ada orang yang selama ini butuh bantuan kita, tapi kita abai terhadap mereka. Maka mulai sekarang kita mawas dirilah. Jangan sampai Allah menahan sesuatu karena kita juga menahan sesuatu terhadap orang lain. Al-hadisu as-sabi wassalasun. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-37. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena dua-dua mereka ini adalah sahabat Nabi, makanya radhiyallahu anhuma. Bapaknya Ibnu Abbas dan anaknya Ibnu Abbas ini Ibnu Abbas dan bapaknya, anaknya ini sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, sebagaimana diriwayatkan an Rabbihi tabaraka wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini hadis apa Mas? Kalau langsung dari Allah namanya hadis qudsi. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, menulis, al-hasanata. Kataba itu tidak hanya bermakna menulis ya, bisa juga menetapkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, menetapkan, al-hasanata was-sayyiati, menetapkan perkara buruk, perkara kebaikan, was-sayyiati, dan juga perkara keburukan. Semuanya sudah Allah tetapkan. Summa bayyana zalik, kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Artinya terang, jelas itu kan terang ya. Faman hamma, barang siapa yang melaksanakan bihasanatin, dengan perbuatan kebaikan, falam ya'malha, maka bentar. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan namun dia tidak mengamalkannya, maksudnya baru ingin gitu ya, baru bercita-cita. Paman hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin melaksanakan kebaikan, ingin mengamalkan kebaikan, falam ya'malha, namun tidak jadi atau belum terlaksana, kataba indahu, katabaha, maka telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala indahu, atasnya, hasanatan kamilatan, sebagai perbuatan baik yang penuh atau kebajikan. Ya, maksudnya seakan-akan sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Ya, meskipun belum terlaksana itu sudah full lah Allah catat sebagai kebaikan. Wa in hamma biha, dan barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, fa amaliha, dan dia jadi, dan kemudian dia betul-betul mengerjakannya, katabahallahu, maka Allah menetapkan atau mencatatkan kepadanya, indahu, kepadanya, asyrota hasanatin, sebanyak 10 kebaikan.
ila sab'u mi'atin, sampai 70 kebaikan. Sab'atu mi'atin mi'ati di'fin, sampai maaf sab'u mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi kalau orang tadi punya keinginan untuk melakukan kebaikan, lantas dia betul-betul melaksanakannya, maka Allah catat sebanyak 10 kebaikan. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya dicatat sebagai 10 kebaikan, ila sab'u mi'ati di'fin, sampai 700 lipat, 700 kali lipat daripada kebaikan yang dia laksanakan. Ila ad'afi katsiratin, bahkan bisa lebih, artinya bahkan hingga sampai kelipatan yang terbanyak maksudnya. Jadi begitu kalau orang yang sudah punya azam atau punya niat gitu, saya kalau pulang nanti, misalnya saya kalau sudah punya uang nanti mau mengumrohkan ibu saya, terus ternyata dia nggak punya uang atau uangnya nggak cukup, maka itu sudah Allah catat sebagai kebaikan. Namun ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya dia sukses, kerjanya sukses, terus apa yang dia usahakan selama ini berhasil. Terus kemudian ada uangnya untuk mengumrohkan ibunya tadi, dan kemudian dia bilang sama ibunya, "Bu, saya mau mengumrohkan ibu." Terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dicatat sebanyak seakan-akan 10 kebaikan, bahkan sampai pada 700 kali kebaikan, bahkan lebih daripada kelipatan itu. Maka sekarang enggak apa-apalah punya niat dulu lah, Mas Heri, punya niat dulu Mas. Kalau sukses nanti apa? Mau naik ajikan bapak emak saya, gitu kan. Kalau sukses nanti apa? Saya mau buat masjid pakai nama ibu saya. Ya Mas ya. Saya kayak masjid kita ya. Masjid kita kan Masjid Asy-Syifa. Itu sumbangan dari donatur. Ya, mudah-mudahan bukan hanya kita senang kita dapat memberikan sumbangan sebuah masjid kepada pesantren kita, tapi menginspirasi santri-santri kita. Oh, dulu waktu saya nyantri ada orang yang mendonasikan atau menjadi donatur untuk membangun masjid di Pondok Pesantren Ma'rifatul ini. Nanti kalau saya sudah berhasil, sekarang niatnya gitu kan, saya akan membangun sebuah bangunan di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi dan saya akan pakai nama ibu saya. Gitu. Kayak di pesantren Tebuireng itu ada asrama, namanya asrama Haji Kala. Itu dibangun oleh Bapak Yusuf Kala. Pakai nama ayahnya, asrama Haji Kala. Nama apa? Saya punya gedung nanti misalnya, mau mendonasikan, mau jadi donatur di pondok pesantren mana gitu kan, kita buat gedungnya pakai nama ibu saya atau nama bapak saya atau nama saya, itu boleh, tidak masalah. Wa in hamma, mana dia tadi? Wa in hamma bisayyi'atin, dan barang siapa, andai kata gitu ada orang yang berkeinginan melakukan perbuatan yang buruk, falam ya'malha, namun dia tidak jadi mengerjakannya, baru keinginan. Nah, lebot mangga di depan situ, di belakang rumah kita, punya tetangga gitu kan. Ah, nanti sore sebelum berbuka mau aku ambil lah. Kata Allah, tapi nggak jadi. Nggak jadi diambil. Kata maka Allah mencatat, kata Allahu indahu, atasnya hasanatan kamilatan, sebagai sebuah kebaikan. Jadi kalau ada orang yang berniat melakukan keburukan tapi tidak jadi, baru niat tapi nggak jadi, malah Allah ganti nggak jadinya itu sebagai sebuah kebaikan. Wa in hamma bihi,
Dan barang siapa berniat untuk melakukan keburukan tadi, fa'amaliha, dan kemudian dia betul-betul melakukan keburukan, sesuatu yang buruk tersebut, kata bahallahu sayyi'atan wahidatan, dan Allah mencatatnya sebagai satu kejelekan. Bayangkan alangkah besarnya rahmat yang Allah berikan dibandingkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kejahatan yang awalnya kita niatkan, itu hanya Allah hukumi sebagai satu tindak kejahatan yang kita lakukan. Tapi kalau kita berniat melakukan kebaikan, lantas kita jadi melaksanakannya, maka Allah hukumi sebagai 10 kebajikan, bahkan sampai Allah lipat gandakan 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihima, di dalam kedua sahih mereka, bihazihil hurufi, dengan redaksi sama. Baik di Bukhari redaksinya seperti ini, dan di Muslim redaksinya sama. Karena ada beberapa hadis itu yang pembahasannya sama tapi redaksinya berbeda. Nah, ini kebetulan baik di Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim, hadis ini baik pembahasannya maupun redaksinya sama persis, tidak ada bedanya. Al-hadisu as-saminu was-salasun, hadis yang ke-38. Ini ngebut kita ini, karena memang harus kita selesaikan pada 25 Ramadan. Al-hadisu as-samin wa salasun, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala qala, berarti ini hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ada, ini tentang wali. Saya itu jangankan bercita-cita jadi wali, kadang pengen jadi orang alim yang betul-betul ikhlas itu aja susah. Karena kalau sudah jadi wali itu tingkatannya itu sudah bisa ngemong, betul-betul orang itu udah dianggap apa ya, ya melihat orang itu penuh senyuman itulah. Anak-anak nakal itu tinggal disenyumin aja, sudah artinya dunia ini tinggal cukup disenyumin aja. Itu derajat para wali itu. Kalau kita ustadz ini kan kadang lihat santri nakal nih kan, wah udah naik pitam itu, udah mendidih darah. Ini jangankan santri, kadang ustadz pembina aja kadang yang nggak sesuai dengan aturan pondok juga kita geram sendiri. Istri kita sendiri kadang nggak taat itu, geramnya minta ampun. Karena kita masih diliputi oleh nafsu tadi, diliputi oleh sifat kebengisan tadi. Padahal untuk menjadi seorang wali salah satunya kita harus menghilangkan sifat bengis kita terhadap orang lain, sehingga menatap orang itu dengan penuh mahabbah, itu cinta kasih itu. Mana ada barang siapa yang memusuhi liwaliyan, kepada waliku, kata Allah, faqad adzantuhu, maka aku telah mengumumkan bil harbi, peperangan kepada mereka. Maka jangan, betul-betul jangan memusuhi wali Allah. Memang dia tidak akan membalas. Misalnya si A ini kan wali Allah misalnya ya, dan kemudian ada orang yang gak suka sama dia, berusaha untuk menjatuhkan dia, memfitnah dia.
itu dia nggak balas, dia terima aja karena dia udah ikhlas aja, terima. Dijatuhkan dia terima, diasingkan dia terima, difitnah dia terima, dilakukan keburukan atas dia tetap terima. Karena sifat wali itu sudah nerima ketetapan Allah itu sami'na wa ata'na sudah. Maka namun yang enggak yang apa namanya? Ya dia tenang, tapi Allah yang akan membalasnya. Nah, ini hadisnya. Man ada barang siapa yang memusuhi liwaliyan terhadap waliku, faqad adzantuhu maka aku mengumumkan, kata Allah, bil harbi, peperangan terhadap mereka, terhadapnya. Maka hati-hati, jangan pernah memusuhi wali Allah. Wa ma taqarriba, tidak ada takarubnya, wama, dan tidak ada takarroba, dan tidak ada takarub itu pendekatan, ila abdi, tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku. Maksudnya tidak ada. Ini beda ya, makna takarub biasa dengan takarubnya wali itu beda. Itu takarub itu ia berusaha untuk mendekati Allah atau proses mendekati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Zikir misalnya, baca Al-Qur'an, itu kan takarub ilallah. Kalau menjauhi Allah itu gimana? Maksiat itu menjauhi Allah. Berbuat sesuatu yang tidak menyenangi Allah, ya itu namanya kita menjauhi Allah. Padahal Allah itu dekat, kita saja yang menjauh. Bukan Allah yang menjauhi kita yang menjauhi Allah itu. Maka kalau Allah dekat, harusnya kita mendekat. Semakin kita mendekat, Allah akan lebih mendekat lagi. Maka kata Allah, barang siapa yang mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Kalau ada orang yang mendekati dengan berlari, maka aku akan lebih lagi daripada usaha dia. Wa ma taqarraba, dan tidak ada pendekatan seorang hamba, pendekatannya seorang hamba kepadaku, tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku, kata Allah, ahabba, yang lebih aku cintai, ilayya, terhadapku, mimma iftaradtuhu alaihi, kecuali dengan beribadah apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi Allah itu menyukai ketika kita melakukan takarub kepada Allah itu dengan sesuatu yang sudah Allah wajibkan kepada kita. Apa itu? Salat. Salat itu kan kewajiban. Maka pendekatan terhadap sesuatu yang Allah wajibkan itu lebih Allah cintai kepada seorang hamba. Wala yazalu, dan selalu, kata Allah, wala yazalu abdi, dan selalu hambaku, yasma'u, wala yazalu abdi, dan selalu hambaku yataqarrabu ilayya, melakukan atau melaksanakan pendekatan kepadaku bin nawafili, dengan sesuatu yang sunnah. Nawafil itu perkara-perkara yang disunahkan atau di luar fardu. Ya, sunnah itu di luar fardu ya. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah. Namun sesuatu perkara-perkara yang sunnah itu juga akan mampu memperoleh rasa hubnya Allah Subhanahu wa taala, rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ahbabtuhu, maka ketika aku, ini penting ini, maka
ketika aku telah mencintainya, kata Allah, mencintai hamba yang sudah takarrub ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani li'u'tiyannahu wa la in ista'azani li'u'izannahu. Luar biasa ini. Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, apa kata Allah? Maka kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku akan menjadi. Maka aku akan menjadi, kata Allah, pendengarannya. Maka aku adalah, maksudnya Allah itu menjadi pendengarannya. Maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memukul, kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jadi kalau Allah sudah cinta terhadap seseorang, maka telinganya ini Allah itu membuat apa ya istilahnya itu? Ya Allah sudah menjadi Allah, aku adalah pendengarannya, kata Allah, yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi wajarlah kiranya seorang wali itu mengetahui lebih banyak hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak. Karena kenapa? Allah langsung yang membisikkan itu kepadanya. Dan wali itu mukasyaf. Mukasyaf itu sesuatu yang terhalang itu terbuka. Maka karena kenapa? Kata Allah, aku akan menjadi penglihatan bagi penglihatannya. Maka wajar ketika seseorang, misalnya kayak ini kisah di Ashabul Kahfi itu, di Ashabul Kahfi, di surat Al-Kahfi itu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini kan waliullah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan mampu membaca sesuatu di masa depan. Maka apa yang dilakukan Nabi Khidir itu kan mulanya tidak disukai oleh Nabi Musa. Karena kenapa? Nabi Musa ini hanya melihat zohiriyahnya, bukan batiniahnya. Nah, begitu pula lah seorang wali itu tidak hanya bisa melihat sesuatu secara zohir, tapi sudah secara batiniahnya. Nah, misalnya seorang wali melihat kepada saya, adalah ustadz ini lo alim nian, padahal banyak maksiat. Karena dia tahu batin saya, bukan hanya dia tahu lagi zohir saya. Boleh jadi saya pakaian luar biasa muslimnya, pakai kopiah kemana-mana, pakai sorban gitu, tapi hati saya bisa dia baca. Maka kalau ngomong terhadap seorang wali Allah itu, bahkan kita tidak ngomong aja dia sudah mengetahui isi hati kita. Karena kenapa? Ini tadi kata Allah, aku akan menjadi pendengaran. Aku adalah pendengaran bagi pendengarannya, aku adalah penglihatan bagi penglihatannya, aku menjadi tangan. Aku adalah tangan yang dia gunakan untuk memukul, aku adalah kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani, dan ketika dia meminta kepadaku, nah ini luar biasa. Maka kalau minta itu, kalau apa namanya minta doa itu boleh minta doanya kepada wali. Nah, siapa wali ini? Nanti kita bahas dulu. Kita selesaikan dulu. Wala in sa'alani, dan ketika dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti akan aku kabulkan apa yang dia minta. Niscaya akan aku kabulkan permintaannya. Wala in ista'azani, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, la uizannahu, maka niscaya aku akan memberi perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, tadi pertanyaan saya tadi, siapakah wali Allah ini? Wali Allah itu bisa jadi adalah guru kita. Guru yang mana? Guru yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarang guru.
Saya bukan wali. Karena kenapa? Saya boleh jadi hanya mengajak kepada motivasi di dalam kehidupan, belum tentu langsung mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wali itu biasanya mereka tersembunyi, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kadang kala sudah bertemu wali itu, tapi kan kita nggak tahu kalau itu wali. Karena kenapa? Kalau kata ulama itu la ya'rifu wali ila waliyin, tidak akan tahu siapa wali kecuali wali. Hanya wali dengan wali yang saling mengetahui. Boleh jadi orang gila yang dia makan di tong sampah kita setiap pagi atau setiap hari, dan ada orang yang gila yang meminta-minta ke warung kita, dan kita kasih dia makanan dan kita kasih dia rokok dan minuman, boleh jadi itu adalah salah satu wali Allah. Karena kenapa? Wali Allah itu pasti tertutup, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kegiatannya apa? Dia di sawah, dia punya sawah yang lebar. Kegiatannya apa? Dia ngingun pitik. Apa pitik ini Mas? Ayam ya? Dia melihara ayam, dia melihara bebek, dia melihara kambing, gitu pekerjaannya. Rambutnya aut-autan, bajunya enggak pernah ganti misalnya. Boleh jadi itu kalau diajak ngomong agama, boleh jadi ketika dia ngomong agama lebih dalam daripada omongan yang disampaikan oleh ustaz. Karena kenapa? Ketika dia ngomong pasti langsung dari hati sanubari yang terdalam. Beda dengan orang-orang yang saya bilang di awal tadi, misalnya kayak saya kan. Saya kan hanya menjelaskan agama itu dari segi luarnya saja. Tidak dari istilah dari kulitnya saja, tidak sampai dalam-dalamnya. Karena ilmu saya masih sangat terbatas. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita dan bisa bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala virus, dijauhkan dari segala bala, bencana, musibah apapun, dan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.